400 juta tahun silam, bumi awalnya satu. Pergerakan lempeng dan gempa dahsyat perlahan mengubah wajah bumi hingga terbagi menjadi beberapa benua. Pergerakan memicu munculnya gunung berapi. Tentu permukaan bumi menjadi kaya kandungan mineral. Seperti tanah Takengon, Aceh Tengah yang menjadi perlintasan Bukit Barisan. Dan Takengon adalah sekeping surga mineral. Didampingi warga desa Isak, dua peneliti geologi menyusuri Gunung Uyem, Tunu. Medan berbukit tak menyurutkan langkah. Lokasi yang sulit dijangkau membuat mereka harus melanjutkan perjalanan tanpa kendaraan. Berbekal cangkul dan linggis, para penambang mulai mengais tanah. Sejumlah batu berharga ditemukan. Ini sebenarnya si kuas kalsedon, cuman hanya warnanya aja yang beda. Nah, ini pun kan masih yang putih dengan ini masih sama modelnya. Nah, cuma beda warna aja deh. Di sini lapisnya juga masih aneh kok, ada belit di tengahnya ini. Ciri-ciri batuan kalsedon memiliki kandungan kristal kuarsa. Tergolong batu mulia. Kalsedon memiliki tingkat kekerasan 6,5 hingga 7 skala Mohs. Sekarang kita coba kekerasan dari batu ini, kalsedon ini. Karena di sini juga kalsedonnya kan tidak semua fresh, sebagian ada yang sudah mengalami pelapukan. Sebagai bekas wilayah laut di zaman purba, kawasan ini mengandung banyak kalsedon. Kalau giok ini dan kalsedon, sebenarnya batuan kalsedon ini juga terbentuk di laut. Jadi kemungkinan dulu juga Takengon ini adalah laut sebelum terbentuknya Pulau Sumatera. Makanya kita kaya juga dengan batuan-batuan yang seharusnya berada di laut dalam. Sebagai jalur cincin api atau Ring of Fire, membuat negeri Serambi Mekah kaya sumber daya mineral. Di kawasan ini banyak ditemukan batu giok. Proses terbentuknya Bukit Barisan yang terjadi jutaan tahun silam jadi bukti. Kita tahu bahwa Aceh ini memang daerah yang juga termasuk geologinya paling rumit ya. Dia terus bergolak, apalagi ada gempa yang terdahsyat 26 Desember 2004 ya. Setelah gempa itu kita tahu seperti giliran aja di mana-mana gempa terus ya. Gempa ini menyebabkan proses-proses di dalam bumi mengalami banyak reposisi. Itu banyak reposisi. Saya juga berkeyakinan bahwa bisa jadi
posisi-posisi cadangan-cadangan yang sangat berharga, nilai-nilai sumber daya mineral ekonomis di bumi itu juga bisa mengalami pengangkatan ya. Bahkan mungkin minyak, gas ya, termasuk mineral-mineral berharga lainnya itu bisa saja tergeser dengan adanya gempa-gempa yang dahsyat tadi. Jadi ciri wilayah yang memang dinamika geologinya itu sangat rumit, kemudian patahan juga banyak, ada gunung api di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa daerah itu memang kaya sebenarnya ya dengan sumber mineral daripada magma-magma sisa ini istilahnya yang menghasilkan mineral-mineral berharga ini. Takengon kini jadi magnet para penambang. Namun jerih payah tak selalu berujung manis. Tak jarang, setelah menggali sekian lama, mereka harus pulang dengan tangan hampa. Banyak udah yang kami alami bang, kadang-kadang kami membawa ke Takengon itu ada sekian-sekian kilo. Katanya batu ini cocok pasaran, begitu kami bawa ke Takengon, kami bawa turun bang. Nah ternyata batu itu nggak laku bang. Yang sering didengar batu yang udah meningkat harga tinggi itu dari daerah Wihteruf, Jagong bang. Kalau di sini belum ada kita dengar yang senilai jutaan. Jadi abang tetap nambang? Tetap nambang. Cerita Batu Mulia tak hanya di perut bumi. Tepian sungai juga menjadi titik pencarian para penambang. Berbekal teropong sederhana, aliran sungai pun tak luput dijejak. Namun upaya ini tak selalu berhasil. Memotong batu di tengah sungai bukan pekerjaan mudah. Karena arus cukup deras. Aedokris atau batu neon ditemukan. Situasi inilah mendorong warga desa Jagong, Takengon rame-rame beralih profesi jadi penambang batu akik. Banyak sekali kami temukan bongkahan-bongkahan yang ada beberapa jenis Pak. Di antaranya itu ada yang neon, Indocres, kemudian biosolar, belimbing, jenis anggur. Ada beberapa jenis yang sudah kami temukan di sini. Lelah menghampiri, istirahat,
adalah cara melepas penat. Sebagai mineral geologis, batu mulia tersebar di kawasan pegunungan. Magma yang naik ke permukaan bumi dan menyisip di antara rekahan adalah bahan dasar batu mulia. Peta potensi geologi disusun untuk mengetahui wilayah yang kaya akan mineral berharga. Untuk mengetahui di mana sih sebenarnya batu mulia itu ataupun batu-batu jenis yang sangat bagus ini bisa kita temukan ya. Itu sebenarnya kita bisa berpatokan dengan geologinya ya. Ada peta geologi misalnya. Ini seperti yang saya bawa ini salah satu contoh peta geologi. Ini di wilayah peta geologi Lembar Takengon ya. Jadi nah di peta geologi ini sebenarnya diinformasikan ya, wilayah-wilayah yang ini semua jenis batuan terpetakan di sini. Ya, ada batuan beku, ada batuan sedimen kan, ada batuan metamorfnya, ada patahan. Ini kalau garis-garis yang banyak ini adalah jenis-jenis patahan atau sesar ya dalam bahasa geologi. Demam batu akik, khususnya giok di Takengon, Aceh Tengah, membuka banyak lahan kerja baru. Tak hanya jadi penambang, sebagian warga memilih menjadi perajin batu akik. Edi Saputra salah satunya. Setelah sekian lama menjadi aktivis lembaga swadaya masyarakat, setahun terakhir Edi memutuskan menjadi perajin batu giok. Keuntungan yang menggiurkan jadi alasan utama. Enggak, bongkahan Pak. Masih bongkahan, itu kira-kira setahun yang lalu Pak ya. Saya macam neprit ini Pak, di harga masih kisaran 200-250 ribu, saya bisa golkan ini 1,5 juta per kilonya pada saat itu. Nah, biosolar saya pernah jual dulu itu seberat 1,9. Pada saat itu biosolar rata-rata dijual dengan harga 1 juta, saya bisa jual 2,5 juta per kilonya. Tapi memang keluar Pak ya, keluar gitu. Dengan memang kristal dan mineralnya yang udah cukup tinggi, memang udah bagus Pak, udah batu udah super gitu Pak ya, istilahnya super. Minimnya pemahaman masyarakat tentang batu akik membuat masyarakat berlomba-lomba memburu batu mulia tanpa dibekali pengetahuan yang cukup. Batu gayo ini untuk secara detailnya, secara keilmuan memang belum jelas Pak identifikasinya Pak ya, ini jenis apa, dengan skala MOS-nya berapa, apa segala macam, itu sama sekali mungkin sekitar hanya pemahaman masyarakat 20-30% Pak. Untuk mengetahui maunya, saya berharap Pemkab Pak ya, untuk menganalisis, mengidentifikasi jenis batuan ini agar masyarakat itu tidak salah di dalam mencari batu dan tidak membuat perubahan ekosistem yang yang signifikan Pak ya, dengan cara eksploitasi yang tidak karena ketidakpahaman tentang batu. Saat ini,
Khususnya di Aceh, batu jenis Aidocris solar tengah menjadi buruan para kolektor. Harganya kini bisa melambung hingga mencapai puluhan juta rupiah. Namun bagi para kolektor, harga bukanlah masalah. Kisaran harga kalau solar ini yang jenis, artinya solar yang layak sudah diperdagangkan, itu per satu cincin kisaran dari 10 juta sampai 30 juta, bisa sampai 100 juta gitu. Tuh lihat dari kesempurnaan batu, dilihat dari cara mengolah, dilihat dari kesesuaian gagang dengan asahan gitu. Maraknya penambangan batu mulia menyisakan masalah lingkungan yang serius. Penggalian tanah dan eksplorasi sungai yang tak terkendali berpotensi mengganggu keseimbangan alam. Pemerintah telah menyiapkan sederet aturan agar penambangan batu mulia jangan sampai merusak lingkungan. Upaya pemerintah daerah untuk menyelamatkan terutama lingkungan, termasuk jangan terjadi erosi maupun kerusakan alam yang ada di Aceh Tengah ini. Pemerintah daerah sudah mengeluarkan regulasi, yaitu Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 24 tahun 2014 tentang izin perbatuan non-logam dan bebatuan di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kita juga sudah membuat satu kanun nomor 3 tahun 2010, bongkahan yang keluar dari Aceh Tengah dikenakan pajak galian non-logam tadi sebesar 25%, setinggi-tingginya. Itu mencegah supaya jangan dalam bentuk bongkahan yang dikeluarkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Harga batu yang kerap kali di luar nalar menyiratkan banyak pertanyaan. Dugaan adanya permainan pasar selalu menggiring munculnya jenis batu baru yang jadi primadona. Belum lagi gempuran batu olahan atau imitasi yang kian hari semakin sulit dibedakan. Inilah mengapa sebuah batu mulia harus diuji keasliannya dan dilengkapi memo atau sertifikat.